Halo. Pul. Oh. Ya. Mengenai penyetaraan redoks. Di sini materi yang akan dibahas yaitu mengenai reaksi redoks. Nah, reaksi redoks itu apa sih? Reaksi kimia yang berkaitan dengan proses reduksi dan oksidasi. Nah, ciri-ciri dari reaksi redoks itu apa? Yang pertama, ada unsur bebas. Unsur bebas itu contohnya apa? Contohnya seperti Fe, besi. Kemudian yang kedua, terjadi perubahan biloks. Yang ketiga, ada reduktor atau zat pereduksi. Yang keempat, ada oksidator atau zat pengoksidasi. Nah, lalu fungsinya apa? Fungsi reaksi redoks sendiri itu pertama untuk penggunaan lumpur aktif. Kedua, sebagai reaksi fotosintesis. Yang ketiga, memahami fenomena korosi logam. Dan yang keempat, pembuatan asam sulfat untuk industri. Nah, di sini merupakan bagian inti yaitu mengenai redoks. Redoks sendiri merupakan gabungan antara reduksi dan oksidasi. Nah, reduksi itu apa? Reduksi itu pelepasan oksigen, pengikatan hidrogen, dan pengikatan elektron. Nah, sedangkan oksidasi yaitu pengikatan oksigen, pelepasan hidrogen, dan juga pelepasan elektron. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau reduksi, gas oksigen sebagai produk, gas hidrogen sebagai reaktan, dan elektron juga sebagai reaktan. Kemudian oksidasi, di sini gas oksigen O2 sebagai reaktan, gas hidrogen H2 sebagai produk, dan juga elektron sebagai produk. Nah, kita punya contoh. Yang pertama yaitu PbO2 menjadi PbO ditambah O2. Nah, di sini telah kita ketahui bahwa PbO2 merupakan reduksi karena dia melepas oksigen. Yang awalnya PbO2, oksigennya dilepas menjadi Pb saja. Kemudian selanjutnya di oksidasi kita memiliki salah satu contoh yaitu SO2 ditambah O2 menjadi SO3. Di sini kita setarakan terlebih dahulu, di mana menjadi 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3. Nah, oksidasi sendiri merupakan pengikatan oksigen. Jadi si SO2 itu mengikat O2 sehingga menjadi SO3. Nah, kemudian yaitu konsep redoks berdasarkan biloks. Biloks sendiri merupakan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi itu merupakan jumlah elektron yang diikat atau dilepas oleh suatu atom untuk membentuk ikatan kimia dengan atom lain. Nah, biloks itu ada dua, yaitu biloks positif dan juga biloks negatif. Contohnya, kita mempunyai Na di golongan 1, yaitu H, Na, Li. Nah, di situ memiliki angka biloks positif 1. Kemudian, kita juga memiliki biloks negatif, di mana biloks negatif itu contohnya Cl itu biasanya biloksnya negatif 1. Kemudian kita mengarah kepada contoh. Di sini saya memiliki Fe2O3 ditambah CO menjadi Fe ditambah CO2. Nah, di sini kita harus menyetarakan reaksi terlebih dahulu. Di sini Fe terbilang 2, berarti di sini kita tulis 2. Kemudian di sini O ada 4, 3 dan 1 menjadi 4, sedangkan di sini ada 2. Jadi, maaf, sebelumnya di sini karena CO itu bisa disetarakan dengan ini, kita tambahkan yaitu ini 3, ini 2. Jadi jumlahnya menjadi sama. Kita samakan buat CO. kali 1 oksidasi 2 kali 3. Oke, maaf diulangi. Jadi ini karena ada 3C, maka di sini juga ada 3C. Nah, kemudian kita lihat O-nya ada 3, 6. Oke, sama. Nah, kemudian
Nah, setelah itu Di sini kita mencari bilox dari masing-masing senyawa. Fe itu memiliki bilox positif 3, dijadikan totalnya 1. sedangkan O itu negatif 2. Kemudian kita samakan, yaitu O itu negatif 2 dan C itu berarti negatif plus 2. Nah, si Fe karena dia unsur bebas seperti yang telah dijelaskan, maka dia memiliki bilox 0. Kemudian O yaitu negatif 2, berarti C-nya adalah plus 4. Jadi di sini dapat diketahui bahwa reduksi merupakan penurunan angka bilox. Jadi di sini yang termasuk reduksi adalah lalu kita setarakan dengan yang ini totalnya. kemudian contoh oksidasi yaitu penambahan angka pada bilox, yaitu sehingga kita dapat menuliskannya Nah, kemudian kita isi. Jadi, reduktornya adalah CO, kemudian oksidatornya adalah Fe2O3, dan hasil reduksinya yaitu Fe, Lalu kita ada dan hasil oksidasinya yaitu CO2. hanya Membahas kesetaraan dan kesamaan bilox sama alkali. Jadi di sini kita sudah punya kesamaan reaksi sehingga kita mencari biloxnya terlebih dahulu. Jadi karena MnO merupakan senyawa sehingga jumlah biloxnya itu adalah 0. Karena bilox adalah 2, maka bilox Mn adalah plus 2. Kemudian kita mencari yang BO2. Karena ini juga termasuk senyawa, jadi biloxnya jumlah biloxnya itu 0. Jadi karena di sini koefisiennya 2, maka min 2 dikalikan 2 sehingga hasilnya dan bilox P2 adalah kesekian 9, yaitu MnO 4. Nah, ini karena terdapat muatan di sini sehingga jumlah biloxnya itu 1. Nah, karena ini di sini ada 4, jadi 4 dikali 2 sehingga hasilnya 8. Nah, 8 itu berapa yang menghasilkan, yang hasilnya sama dengan minus 1. Jadi Mn-nya plus 1. Nah, di sini karena tidak ada atom yang lain, maka diketahui Pb-nya itu seperti muatannya, yaitu plus 2. Kemudian Mn dari yang ruas kiri dan Mn di ruas kanan itu kan bertambah sehingga mengalami oksidasi. Nah, selanjutnya untuk Pb-nya karena dari ruas kiri mengalami penurunan sehingga mengalami reduksi. Nah, di sini oksidasinya kita tulis lagi, kemudian MnO menghasilkan MnO 4 ini. Nah, di sini kita tulis bilox pada masing-masingnya. Nah, di sini kan plus 2 dan di sini plus 7. Nah, sisinya kan 5, jadi di sini 5. Kemudian karena yang teroksidasi itu di sini tidak ada koefisiennya, jadi maka 1 sehingga hasilnya 5. Nah, di sini untuk reduksinya itu kita tulis bilox Pb-nya yaitu plus 2 dan Pb2 plus itu di sini plus 2. Ini PbO2 itu plus 4 biloxnya dan Pb2 plus itu plus 2. Nah, kan komposisinya 2 juga, jadi kita tulis 2. Kemudian karena bilangannya itu jadi 4 kali 1 sama dengan 2. Nah, untuk agar reaksinya setara, kita ini bisa di
par atau dikali di substitusi dikali 9. Nah kemudian pada yang teroksidasi ini sehingga kita perkalian ini kita masukkan kepada reaksi yang ini sehingga 2MnO ditambah yang bawahnya itu 5 dikali PB. Jadi 5 PbO2 ini juga 2MnO4 ini ditambah 5 PB2+. Nah kemudian kita mengecek muatan pada masing-masingnya. Nah di sini kan di atas bagian atas ini tidak ada sama sekali muatannya. Jadi muatannya itu 0. Nah kalau di sini ini kan muatannya min. Jadi ini min 1 dikali 2 jadi muatannya min 2. Nah ini 5 dikali 2 hasilnya plus 10 sehingga muatannya itu 8. Nah karena tidak setara keduanya maka kita dapat menyetarakannya dengan menambahkan H plus dan H2O. Nah selanjutnya kita masukkan supaya setara. Di sini kita tambahkan 8H plus, kemudian di sebelah sini kita tambahkan H2O. Nah karena agar 8H plus ini setara dengan yang bagian sini, jadi depannya kita tambahkan 4 sehingga pada bagian sini muatannya 0 ditambah 8 jadi muatannya 8 dan yang bagian sini muatannya 8 juga. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyetaraan reaksi redox dengan menggunakan metode Bilog dan dalam suasana basah. Nah, yang pertama kita harus mengidentifikasi Bilog suatu unsur. Jadi kita tuh biar tahu yang mana yang reduksi, yang mana yang oksidasi. Di sini udah ada persamaan reaksi yaitu CrO4 2- plus SO3 2- menjadi CrO2- plus SO4 2-. Nah, di sini kita cara menentukannya yaitu dilihat dari sininya. Jadi kan O itu pasti 2- berarti 4 dikali 2- sama dengan min 8. Berarti CR-nya ini biar bisa menjadi ke min 2 yaitu plus 6. Sama juga kayak yang ini. Berarti 3 kali 2- berarti min 6. Berarti S-nya itu plus 4. Yang sini juga sama, berarti 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Berarti CR-nya biar bisa ke min 4 berarti plus 3. Ini juga sama, berarti 4 kali min 2 berarti min 8. Berarti S-nya biar bisa ke min 8 itu plus 6. Jadi di sini cara menentukannya yaitu dari sini. Jadi kalau dari CR ini, jadi CR ini kan mengalami penurunan, berarti ini namanya reduksi. Kalau dari S ini kan dari 4 ke 6 itu berarti mengalami oksidasi 2 elektron. Ini kan 6 ke 3 kan mengalami penurunan 3 elektron. Jadi reduksi mengalami penurunan 3 elektron dan oksidasi 2 elektron. Jadi kita samain dulu biar setara. Jadi kita kali silang, ini dikali 2, ini dikali 3, hasilnya 6. Berarti ini udah setara. Nah, kita buat persamaan baru. Kan CR-nya kan reduksi. Reduksi di sini kan kelebihan 3. Berarti yang diambil itu yang ininya. Berarti 2 CrO4 2- plus ini kan mengalami oksidasi, berarti yang diambil itu yang ininya. Berarti 3 SO3 2- menjadi 2 CrO2 2- plus 3 SO4 2-. Nah, udah kan? Habis itu yang ketiga. Habis itu yang kelima kita menghitung kembali yang kelebihan. Nah, cara ngitungnya gimana? Jadi ini 2 dikali 4 kan 8, 3 kali 3 9. Kalau dijumlahkan 17. Nah, ini 2 kali 2 4, 3 kali 4 12. Kalau ditambah 16 berarti yang kelebihan kan yang sebelah kiri. Berarti yang kiri kalau di suasana basah itu yang kelebihan O itu plus, jadinya tuh ditambah plus H2O. Sedangkan yang berlawanan itu ditambah plus OH min kali 2. Berarti kan yang kelebihan yang sini, berarti plus H2O, dan yang berlawanan ini plus 2 OH min. Nah, setelah itu kita
dikali min 2 kan min 4. 3 kali min 2 kan min 6. Kalau ditotalkan min 10. 2 kali min kan min 2. 3 kali min 2 kan min 6. Ditambah 2. Berarti kan sama-sama min 10. Jadi muatannya itu sama-sama min 10, jadi udah setara. Nah, yang habis itu yang nomor 7 kita menghitung masing-masing unsur. Jadi kita hitung satu-satu. Unsur CR itu 2, yang kiri 2, yang kanan 2, berarti setara. Unsur O ini kan 17, ditambah ini, tambahannya ini kan berarti jadinya 18. Terus ini juga kan awalnya 16, ditambah ini 2, S-nya kan 18, berarti setara. Di situ S-nya kan sama-sama ada 3, berarti setara. H-nya juga ada 2, ini sama ini aja kan, berarti setara. Berarti pas kita tulis jawaban ulang, jawaban yang benar, berarti 2CrO4 2- plus 3SO3 2- plus H2O menjadi 2CrO 2- plus 3SO4 2- plus 2OH-. Penyetaraan setengah reaksi suasana asam. Nah, di sini saya mempunyai persamaan reaksi yaitu MnO4- ditambah H2C2O4 sama menjadi Mn2+ ditambah CO2. Nah, di sini kita harus mengetahui biloxnya di mana O itu min 2 sehingga dikalikan min 8 harus menjadikan min 1, berarti Mn bermuatan plus 7. Terus yang kedua yaitu O-nya itu min 2 dikalikan 4 berarti min 8, kemudian H-nya itu plus 1 dikalikan 2 berarti plus 2, kemudian harus menjadi 0, jadinya C memiliki plus 6, kemudian dibagi 2 menjadi 3. Nah, kemudian yang Mn bermuatan 2+. Selanjutnya yang O itu bermuatan min 2 sehingga menjadi min 4, kemudian harus bermuatan 0 menjadi yang C harus plus 4. Nah, di sini MnO4 yang Mn mengalami reduksi dengan Mn2+. Kemudian H2C2O4 mengalami oksidasi menjadi CO2. Di sini telah dituliskan. Lalu kita harus menyetarakan. Nah, yang selanjutnya yaitu setarakan oksigen dengan menambahkan H2O. Nah, di sini yang kekurangan O2, kita beri H2O. Di sini awalnya Mn harus ditambahkan O karena tidak setara menjadi ditambah H2O sebanyak 4. Kemudian selanjutnya yang ini keduanya memiliki oksigen, jadi tidak bisa ditambah dengan H2O. Kemudian setarakan hidrogen. Nah, di sini terdapat hidrogen sebanyak 8. Jadi kita harus menambahkan H plus sebanyak 8 H plus. Kemudian yang kedua, di sini ada H, kemudian di sini harus ditambah H plus sebanyak 2. Kemudian selanjutnya kita harus setarakan muatan. Nah, kita ketahui bahwa di sini muatannya plus 8, di sini min 1. Sehingga di sini adalah sehingga di sini menghasilkan 7, kemudian yang ini bermuatan 2. Nah, karena kita harus setarakan, jadi yang ini harus tambahkan 5 elektron. Yang ini bermuatan 0, kemudian yang ini bermuatan plus 2. Sehingga di sini harus tambahkan 2 elektron. Nah, kita setarakan dengan kalikan yang atas dengan 5, yang bawah kita kalikan 2. Sehingga menjadi 5H2C2O4 sama dengan 10CO2 tambah 10H plus tambah 10E. Kemudian yang kedua yaitu 10E ditambah 16H plus ditambah 2MnO4- menjadi 2Mn2 plus ditambah 8H2O. Kemudian kita coret yang bisa disederhanakan sehingga menjadi hasil persamaan seperti ini. Kemudian di sini ada yang suasana basa. Mempunyai persamaan yaitu CrO4 2- ditambah SO3 2- menjadi CrO 2- ditambah SO4 2-. Nah, di sini kita harus mencarikan bilox dari masing-masing muatan unsur. Nah, di sini O bermuatan min 2 yaitu min 8. Nah, ketika kita harus mendapatkan negatif 2 berarti si Cr bermuatan plus 6. Kemudian si O ini bermuatan min 2. Kita kalikan 3 plus 6. Kemudian untuk menghasilkan min 2 berarti si S bermuatan plus 4. Kemudian CrO2 min di sini min 2 karena di sini jika ada 2 berarti kita kalikan 2 menjadi min 4. Untuk menghasilkan min 1 berarti kita harus memiliki Cr dengan muatan plus 3. Kemudian si SO4 2-
dengan O bermuatan min 2 menjadi min 8 harus menghasilkan min 2, berarti S bermuatan plus 6. Nah, kita ketahui penurunan Bilox di sini ada pada CR, yaitu dari 6 ke 3, sehingga di sini mengalami reduksi. Kemudian di sini mengalami penambahan Bilox, sehingga di sini mengalami oksidasi. Nah, setelah tadi ditulis kembali, kemudian kita harus menyetarakan oksigen, di mana di sini pada yang kelebihan oksigen, sehingga yang ini ditambah 2H2O, kemudian yang bawah kita tambahkan H2O. Nah, selanjutnya kita setarakan hidrogen dengan menambahkan OH-. Nah, kita tambahkan di sini, karena di sini ada OH, berarti kita tambahkan OH- sebanyak 4, karena di sini H ada 4. Kemudian selanjutnya yang bawah kita tambahkan OH- pada ini, karena di sini kita memiliki H sebanyak 2. Kemudian kita setarakan muatan. Nah, muatan di sini berapa? min 2. Nah, di sini min 2 berarti setara. Tapi ini min 4 tambah 1 min 5. Min 5 dan min 2 berarti di sini harus ditambahkan 3 elektron. Kemudian di sini bermuatan min 2 berarti min 4. Kemudian di sini min 2. Berarti kita tambahkan 2 elektron agar menjadi min 4. Selanjutnya kita setarakan dengan kita kali yang atas dengan 2 dan yang bawah kita kali dengan 3. Sehingga menghasilkan persamaan tersebut kita tulis kembali. Dan kemudian kita coret yang bisa kita sederhanakan sehingga menghasilkan hasil di bawah ini. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang autoredox atau disproporsionasi. Disproporsionasi adalah reaksi redoks di mana oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada Cl2 ditambah 2 NaOH menjadi NaCl plus NaClO ditambah H2O. Di sini Cl2 adalah unsur beta sehingga Biloxnya 0. Di sini koefisiennya diabaikan. Jadi Na Biloxnya plus 1, lalu H Biloxnya plus 1. Agar menjadi sama dengan 0, maka O-nya min 2. Lalu NaCl, Na Biloxnya plus 1. Agar sama dengan 0, maka Cl-nya min 1. Terus NaClO, Na Biloxnya plus 1. O-nya min 2, agar menjadi sama dengan 0, Cl-nya min 1. Lalu kita ke H2O. Karena di golongan pertama Biloxnya plus 1, lalu dinaikkan ke atas menjadi plus 2 agar sama dengan 0, maka O-nya maka Bilox dari O adalah min 2. Lalu kita lihat di sini bahwasanya Cl2 mengalami reduksi dan oksidasi. Di sini Cl2 Bilox yang pertama adalah 0, lalu menjadi min 1, sehingga Biloxnya mengalami penurunan atau reduksi. Lalu yang kedua Cl2 awalnya Biloxnya 0 menjadi min 1. Menjadi plus 1. Disebut Biloxnya mengalami kenaikan sehingga disebut oksidasi. Lalu manakah reduktor dan oksidatornya? Reduktornya yang oksidasi, Cl2. Lalu oksidatornya yang mengalami reduksi, Cl2. Jadi dapat menunjukkan bahwa Cl2 ini mengalami reduktor dan oksidator sekaligus. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang menyetarakan persamaan reaksi redoks molekuler menggunakan metode Alpha. Jadi kita ada reaksi pertama-tama. Jadi kita prioritaskan yang mengandung unsur-unsur selain O dan H dengan jumlah lebih banyak untuk mendapatkan koefisien A
ikuti dengan mengutarakan unsur yang terdapat dalam spesies yang sudah diberikan koefisien pengganti dan begitu seterusnya. Lalu di sini saya sudah tulis yang sudah diserahkan, hanya ditambahkan 2A CuSO4 menjadi 2A CuSO4 dan 2A KSCN dan 1B H2SO4 ditambah 3A H2O menjadi 2A CuCN ditambah 1A K2SO4 ditambah 3A ditambah 1B H2SO4. Lalu setelah disetarakan begitu, kita buat kita setarakan ini, kita buat ini menjadikan ini untuk lalu buatlah persamaan untuk mendapatkan A dan B untuk memperhatikan O di kedua ruas. Untuk mencari ini 2A dikali 4 ditambah 1B ditambah 4 dikali 4 ditambah 3A ditambah 1 sama dengan 1A dikali 4 ditambah 3A ditambah 1B dikali 3. Lalu ini hasilnya begini. Lalu setelah dijumlah-jumlah ini hasilnya terdapat 1B dan 2A. Dapat disimpulkan A adalah 1, B sama dengan 2. Lalu tinggal kita substitusikan A dan B nya, dan kita masukkan yaitu 2 dikali 1 CuSO4 ditambah 2 dikali 1 KSCN ditambah 1 dikali 2 H2SO4 ditambah 3 dikali 1 H2O menjadi 2 dikali 1 CuCN ditambah 1 dikali 1 K2SO4 ditambah 3 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 H2SO4. Lalu setelah diketahui ini tinggal di jumlah. Lalu ini hasilnya 2 CuSO4 ditambah 2 KSCN ditambah H2SO4 ditambah 3 H2O menjadi ditambah 1 H2SO4 ditambah 5 H2SO4. Ini pun setara.